Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas F, yang mana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Jurusan Kuliah Berbasis Prolog. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah AI. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya. Di sini ada Sigit Prayoga dengan NPM 150, kemudian ada Rianti Salsabila dengan NPM 156, ada Jenny Adi Hidayat dengan NPM 158, Rizky Afrianti dengan NPM 168, dan juga saya sendiri dengan NPM 178. Selanjutnya kita masuk ke cara unduh dan instalasi SWI Prolog untuk mendukung sistem rekomendasi jurusan kuliah tersebut yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sigit Prayoga. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait cara unduh dan instalasi SWI Prolog. Yang pertama, kita harus download dulu SWI Prolog. Di sini sudah ada linknya ya. Setelah itu, pilih versi Windows. Lalu jalankan file, klik Next. Pilih Do Not Add Swipe to Page. Gunakan folder default. Lalu klik Install, tunggu hingga selesai. Lalu jalankan dan ketik write Hello World. Jika muncul true, instalasi berhasil. Oke, kita langsung ke tutorialnya aja ya. Oke, untuk yang pertama, buka URL download SWI Prolognya. Lalu pilih versi Windows karena di sini kita pakai Windows. Lalu buka file SWI Prolog dari hasil download tadi. Instalasi sesuai default, klik next sampai selesai. Lalu kita coba SWI Prolognya dengan cara input write hello world. Dan hasilnya true, berarti sudah jalan dengan baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk mengenai toolsnya. Kepada Rizky Aprianti dipersilahkan. Baik, di sini Rizky Afrianti dengan NPM 237006168. Di sini saya akan menjelaskan lingkup kerja tools. Nah, di situ ada prompt prolog, yaitu tempat mengetik query yang bertandakan tanda tanya dan strip. Lalu ada file program, yaitu berekstensi .pl. Dan yang terakhir ada perintah penting, yaitu ada pwd titik, lalu menampilkan direktori aktif dalam kurung nama file titik lalu memuat file program start titik lalu menjalankan program utama. Baik, kita lanjut ke pengenalan lingkup kerja di SWI Prolog. Di sini ada prompt prolog, tanda tanya, dan strip untuk tempat ngetik query. Di sini kita buat file prolog, contohnya hewan.pl. Nanti akan muncul editor prolog. Di sini kita udah siapkan program klasifikasi hewan sederhana. Lanjut, jalankan program pwd titik untuk melihat lokasi folder aktif prolog. Jalankan dalam kurung hewan titik untuk menjalankan proyeknya. Dan di sini kita coba input karnivora dalam kurung kucing titik hasilnya true karena benar. Lanjut, herbivora dalam kurung kucing titik hasilnya false karena salah. Terakhir, coba omnivora dalam kurung kucing titik hasilnya false karena salah. Sekian, terima kasih. Dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya Rianti Salsabila, NPM 156. Di sini saya akan menjelaskan bagian deskripsi kasus. Yang pertama, latar belakang. Banyak siswa SMA atau calon mahasiswa kesulitan menentukan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Akibatnya, banyak yang memilih jurusan tanpa pertimbangan matang dan akhirnya merasa tidak cocok. Karena itu, dibutuhkan sistem cerdas AI yang dapat merekomendasikan jurusan secara objektif berdasarkan data pribadi siswa. Tujuannya yaitu menentukan jurusan paling sesuai dengan minat, kemampuan, dan kepribadian, menggunakan pendekatan rule-based agar hasilnya logis dan mudah dipahami.
Selanjutnya yaitu input atau masukan sistem. Pengguna diminta untuk memberikan penilaian skor 0 sampai 5 terhadap beberapa aspek berikut. Yang pertama, minat. Minat dibagi dari beberapa aspek. Ke-1, coding atau teknologi. Kedua, bisnis manajemen. Ketiga, desain atau seni. Keempat, sosial atau interaksi. Kelima, kesehatan atau medis. Keenam, hukum atau debat. Ketujuh, bangunan atau teknik sipil. Yang kedua yaitu kekuatan akademik. Yang pertama ada matematika atau logika. Yang kedua fisika atau mekanika. Yang ketiga biologi anatomi. Yang keempat komunikasi atau public speaking. Yang kelima menggambar atau visual art. Yang keenam manajemen atau organisasi. Dan yang terakhir ada kepribadian, yaitu yang pertama analitis atau suka berpikir logis dan memecahkan masalah. Yang kedua kreatif atau suka berinovasi dan berimajinasi. Yang ketiga empatik atau peduli dan suka membantu orang lain. Dan yang terakhir yaitu teliti atau teratur, rapi, dan fokus pada detail. Selanjutnya output atau keluaran sistem. Sistem akan menampilkan 3 jurusan kuliah teratas yang paling cocok, lengkap dengan nama jurusan, nilai kecocokan 0 sampai 100, dan alasan logis kenapa jurusan tersebut direkomendasikan. Misalnya, karena pengguna punya minat tinggi pada coding dan logika, sehingga direkomendasikan informatika. Contoh hasil keluaran. Yang pertama informatika, yaitu dengan skor 92/100. Alasannya itu minat coding dan kemampuan logika tinggi. Yang kedua sistem informasi dengan skor 85/100. Dan yang terakhir ada DKV atau desain komunikasi visual dengan skor 78/100. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dilanjutkan oleh saya, Silmini Putri. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai deskripsi kasus, maka untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Dimulai pada pendekatan dan metode, yaitu menggunakan rule based dan scoring system, yang mana rule based-nya itu menghubungkan minat, kemampuan, dan juga jurusan, sedangkan scoringnya menghitung kecocokan berdasarkan bobot nilai. Untuk representasi pengetahuannya di sini terbagi dua. Yang pertama ada fakta dan yang kedua ada rules berbobot. Untuk fakta yaitu jurusan. Misal jurusannya informatika, maka untuk input codingnya kita menuliskan informatika atau ilmu komputer. Untuk jurusan kedua inputannya manajemen, maka untuk codingannya kita juga masukkan manajemen. Wake, informatika, e-coding dengan skor 3 ataupun informatika SMAT 3, kemudian informatika dengan panalitik dan skor 2. Untuk mekanisme penalarannya sendiri, pertama kita ambil input pengguna yaitu dengan skor 0 sampai 5, kemudian hitung skor tiap jurusan dengan rumus sigma bobot kali nilai. Setelah itu ubah ke skala 0 sampai 100. Kemudian mengurutkan hasilnya dan mengambil 3 jurusan terbaik dengan alasan logis. Untuk flow program sistemnya sendiri, pertama kita menginput nilai dengan range 0 sampai 5, kemudian masukkan ke database Prolog. Setelah itu hitung skor tiap jurusan, kemudian bandingkan semua skor, lalu ambil 3 jurusan terbaik yang mana skornya itu skor tertinggi, kemudian tampilkan hasil dan alasannya. Untuk contoh hasil rekomendasi sendiri, pertama saya ada contoh hasil yang merekomendasikan pada jurusan informatika dengan skor 92/100. Alasannya karena minat coding dan logika tinggi. Kemudian yang kedua itu jurusan rekomendasi ke sistem informasi dengan skor 85/100. Dan terakhir jurusan dengan rekomendasi ke desain komunikasi visual atau DKP dengan skor 78/100. Untuk kelebihan dan solusi dari yang tadi diterapkan, pertama terkait transparansinya, itu hasil dapat dijelaskan dengan logika yang jelas. Kemudian kelebihannya fleksibel, dikarenakan bobot dan daftar jurusan mudah disesuaikan dengan kebutuhan.
kemudian sederhana karena tidak memerlukan algoritma yang kompleks dan juga dapat mudah dipahami, serta terakhir kelebihannya akurat dikarenakan rekomendasi berdasarkan langsung pada data input pengguna. Demikian penyelesaian dari kasus yang diberikan. Kemudian untuk selanjutnya ada implementasi bagaimana cara menggunakan prolog tersebut untuk kasusnya dan bagaimana penyelesaiannya. Dilanjutkan oleh rekan saya Jenny Adi Hidayat, dipersilahkan. Baik, lanjut perkenalkan nama saya Jenny Adi Hidayat dengan ujung NPM 158. Di sini kita bakal melanjutkan terkait studi kasus tadi, yaitu tentang proyek sistem rekomendasi jurusan, yang dimana di sini kita memakai SWI Prolog. Langsung aja kita ke implementasinya. Di sini kita masuk ke SWI Prolognya, lalu klik file untuk membuat file baru dengan nama rekomendasi jurusan kuliah.pl. Nah, di sini nanti bakal muncul sebuah pop-up terkait editor untuk prolog ini. Di sini kita sudah menyiapkan kode terkait project kita kali ini, yang dimana sistem rekomendasi jurusan kuliah menggunakan rule based dan scoring. Nah, di sini terdapat beberapa codingan ya, seperti tampilan pembuka atau awal inputan dari header yang bakal muncul. Lalu ada beberapa fitur dan pertanyaan di sini. Karena di sini itu sistem rekomendasi jurusan ya. Jadi kita tuh mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Dia tuh atau user itu minatnya ke bidang apa gitu, terkait minat apa, kekuatan akademiknya di bidang apa yang paling menonjol, lalu kepribadiannya itu seperti apa, dengan cara menggunakan angka dari 0 sampai 5, yang dimana ketika user menginputkan 0 artinya tidak cocok, sampai dengan 5 sangat cocok. Oke, lanjut aja kita ke percobaan projectnya. Di sini kita ketik pwd titik untuk masuk ke direktori prolog yang sedang aktifnya. Lalu di sini kita klik nama atau ketikkan nama filenya, yaitu rekomendasi jurusan kuliah. Tutup, lalu titik, lalu enter. Jika muncul terus seperti ini, itu artinya sudah terbaca filenya. Lalu kita di sini ketik start, lalu titik, lalu enter. Lalu bakal muncul header tadi. Header yang pembuka ini. Nah, langsung aja kita isi contoh minat saya di bidang coding itu 5. Lalu apakah saya tertarik pada bisnis? Tertarik 5. Lalu desain juga tertarik. Interaksi sosial sangat menarik. Aku suka berinteraksi. Kesehatan 4. Hukum 4. Konstruksi 4. Lalu di sini ada kemampuan matematika aku 5. Fisika aku 3. Biologi aku 2. Komunikasi lisan aku 5. Menggambar 5. Manajemen 5. Lalu di sini analisis aku gitu. Logis, enjoy atau problem solving aku 5. Ide 5. Peduli orang 5. Fokus, presisi sama detail aku 4. Nah, di sini kita bakal muncul nih rekomendasi jurusannya. Yang pertama ada kedokteran. Kenapa? Kita perbesar dulu. Nah, di sini muncul alasannya. Yang pertama kedokteran karena skornya itu 75. Alasannya itu minat kesehatan atau medis itu 12. Lalu kepribadian empatinya itu 10. Kepribadian teliti atau detailnya itu 8. Lalu jurusan yang kedua itu ada rekomendasinya ada teknik sipil. Skornya 80 karena minat konstruksi atau bangunannya itu 12. Kekuatan matematikanya 10. Kepribadian teliti atau detail kontribusinya juga 8. Yang terakhir yang paling tinggi ada teknik elektro dengan skor 87 karena kekuatan matematikanya 15. Minat coding teknologinya 10, kepribadian analisisnya 10. Nah, catatan skor adalah normalisasi 0 sampai 100 bobot per jurusan. Nah, jika kita pengen mencoba lagi, kita tinggal ketik Y, dan jika sudah kita ketik N. Nah, sekian project terkait sistem rekomendasi jurusan kuliah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence.
Nah, lanjut ke pembacaan kesimpulan. Sistem rekomendasi jurusan berbasis prolog ini membantu menentukan jurusan secara logis dan objektif. Pendekatan rule based menjadikan hasilnya transparan, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.